The Lion King adalah salah satu film animasi paling berkesan sepanjang masa. Film ini berhasil memikat penonton dari seluruh dunia dan tetap menjadi favorit hingga sekarang. Bagi Disney, The Lion King adalah pencapaian besar yang menjadi puncak era kebangkitan animasi mereka. Sebelumnya, Disney sudah sukses besar dengan film seperti The Little Mermaid, Beauty and the Beast, dan Aladdin. Tapi The Lion King melampaui semua ekspektasi menjadi film yang sangat sukses, baik dari segi ulasan maupun pendapatan. Film ini bukan hanya hiburan, tapi juga memberikan pesan mendalam yang membuatnya terus dikenang oleh generasi demi generasi. Cerita dalam The Lion King sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat kuat karena terinspirasi dari karya-karya besar seperti Hamlet, kisah Alkitab tentang Musa dan Yusuf, serta film Disney sebelumnya, Bambi. Tema-tema seperti kehidupan, kematian, pengkhianatan, dan penebusan adalah hal yang bisa dipahami semua orang. Ya, karena menyentuh emosi yang mendalam, The Lion King tidak hanya menggunakan tema-tema ini, tapi juga mengolahnya dengan cara yang begitu menyentuh, sehingga ceritanya terasa begitu dekat dengan penonton. Film ini berhasil menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang sederhana tapi penuh makna, lalu mudah diingat dan disukai oleh semua kalangan. And this'll all be mine? Di balik banyak inspirasi yang melatar belakangi The Lion King, ada satu seri yang tidak disebutkan oleh Disney, meskipun memiliki banyak kemiripan, yaitu Kimba the White Lion. Anime asal Jepang yang populer di tahun 1960-an ini sering dibandingkan dengan The Lion King karena banyak adegan dan elemen ceritanya yang dianggap mirip. Meski Disney tidak pernah secara resmi mengakui hubungannya, kemiripan ini tetap menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar dan pencinta film hingga sekarang. Ini adalah salah satu hal paling aneh yang pernah saya temui dari Disney. Bayangkan perusahaan yang pernah mencoba mematenkan Day of the Dead, tapi anehnya mereka bisa dengan santai membicarakan inspirasi di balik The Lion King sambil mengaku tidak tahu sama sekali soal Kimba the White Lion. Padahal kalau dilihat lebih dalam ada banyak kesamaan antara keduanya, baik dari tema maupun visualnya. Jadi muncul pertanyaan, apakah The Lion King mengambil ide dari Kimba the White Lion? Disney tentu saja membantah tuduhan ini. Tapi kalau dilihat dari banyaknya bukti yang ada, rasanya diskusi soal ini pantas untuk dibahas lebih jauh. It's true. Really? Oke, pada tahun 1950 Tezuka menerbitkan sebuah series baru yang disebut Jungle Taitai atau Jungle Emperor. Ini adalah manga yang terdiri dari 3 volume dan diterbitkan selama 16 tahun. Cerita ini kemudian menjadi dasar untuk Kimba the White Lion. Manga ini sangat populer dan akhirnya diadaptasi menjadi anime yang tayang perdana di Jepang pada Oktober 1965. Yang lebih menarik lagi, anime ini adalah seri anime TV pertama yang ditayangkan dalam warna, sebuah pencapaian besar dalam sejarah televisi. You are your father's son, my child. Like him, you must be brave and strong, understand? Yes? Hal penting yang perlu kamu tahu tentang seri Kimba adalah ada beberapa versi yang berbeda. Pertama, ada seri asli yang terdiri dari 52 episode yang tayang dari 1965 hingga 1966. Lalu ada film yang dirilis pada tahun 1966. Setelah itu ada seri sequelnya yang tayang dari 1966 hingga 1967. Kemudian ada versi remake yang disebut The New Adventure of Kimba the White Lion yang tayang dari 1989 hingga 1990. Pada tahun 1991 ada OVA, yaitu Original Video Animation, dan di tahun 1997 ada film berjudul Jungle Emperor Leo. Jadi ketika ada orang yang bilang kamu harus menonton Kimba, sebaiknya mereka lebih spesifik tentang versi mana yang dimaksud, karena ada banyak versi yang berbeda. Daniel, I know I might lose my life, that's true. But can't you understand that I must try to save my loved one? Oke, di sini sudah jelas karakter utama dalam seri ini tentunya adalah Kimba. Meskipun di Jepang dia lebih dikenal dengan nama Leo. Cerita dari anime asli bercerita tentang Kimba yang kehilangan orang tuanya. Setelah itu dia tinggal bersama manusia. Namun akhirnya dia kembali ke rumahnya untuk menjadi raja yang sah. Sejak saat itu, anime ini mengikuti perjalanan Kimba dan berbagai petualangannya.
Seperti yang sudah saya sebutkan, Kimba sebenarnya punya banyak hal yang lebih dari banyak orang kira. Banyak orang cepat sekali berpikir bahwa cerita The Lion King hampir sama dengan Kimba. Padahal itu jauh dari kenyataannya. Memang sih ada beberapa kesamaan, tapi Kimba punya banyak elemen lain yang lebih beragam dan menarik. Misalnya aja manusia tidak muncul sama sekali di The Lion King, tapi di Kimba mereka cukup berperan penting dalam ceritanya. Selain itu, pernahkah Simba melawan sekumpulan monster raksasa atau kaiju? Tidak kan? Kalau Kimba dan Simba saling bertarung, Kimba jelas menang. Dia bahkan bisa menghentikan langkah gajah raksasa. Itu gila banget. Jadi Kimba jauh lebih seru dan penuh kejutan dari yang orang kira. Membahas seri yang besar seperti ini memang sulit untuk memberikan penilaian yang pasti. Kadang-kadang ceritanya memang bagus, tapi ada juga momen-momen di mana kualitasnya terasa kurang. Setiap bagian dari seri ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, jadi semuanya tergantung pada perspektif yang kamu lihat. Oh iya, jangan tanya soal dubbingnya, beberapa pengisi suaranya benar-benar mengecewakan. Ya, jadi bisa bikin pengalaman nonton jadi nggak enak. Anyone who disobeys King Boo the Great will have to pay. Let them disobey. I'll show them. Tapi saya rasa Kimba benar-benar layak untuk ditonton, terutama kalau kamu suka animasi. Meskipun banyak kesamaan dengan The Lion King, Kimba sebenarnya punya banyak cerita dalam hal menarik lainnya. The Lion King cuma satu, oh iya sama Mufasa. Sementara Kimba sudah ada sejak tahun 1950-an dan sudah memiliki beberapa remake dan sequel. Ya, sekarang kita sudah tahu tentang asal-usul Kimba. Mari kita bahas tentang pembuatan The Lion King. Ide untuk The Lion King sebenarnya sudah muncul sejak 1988, tapi baru dimulai produksinya pada tahun 1991. Pada waktu itu, Pocahontas sedang dalam proses pembuatan dan banyak animator lebih tertarik untuk mengerjakan film itu. Karena mereka berpikir bahwa film tersebut akan lebih sukses. Ternyata mereka keliru. Jadi tim B mulai bekerja untuk membuat The Lion King dan mereka harus memikirkan seperti apa film ini nantinya. Awalnya film ini diberi judul King of Beasts lalu diganti menjadi King of the Jungle. Dalam versi cerita awal, Scar memimpin sekelompok babon untuk melawan singa. Bahkan Simba digambarkan sebagai karakter malas yang gak mau jadi raja karena terlalu santai dan gak peduli. Tapi para pembuat film ini ingin membuat cerita dengan tema-tema klasik yang bisa dipahami semua orang. Seperti kehidupan, kematian, cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Tema-tema ini selalu relevan dalam cerita dan The Lion King berhasil menyampaikannya dengan sangat baik. Setelah beberapa kali penulisan ulang, akhirnya film ini dirilis pada tahun 1994 dan langsung menjadi hit besar. Ini cukup mengejutkan Disney karena banyak orang yang berpikir Pocahontas akan lebih sukses. Tapi ternyata The Lion King justru jauh lebih berhasil. Ya jelas, Disney pun memanfaatkan kesuksesan itu untuk terus maju dengan lebih banyak proyek. Walt Disney Pictures presents its all-new 30-second full-length animated motion picture, The Lion King. Disney mempromosikan The Lion King sebagai cerita yang unik dan konsep yang benar-benar baru. Karena biasanya Disney mengandalkan cerita-cerita yang sudah ada untuk film animasinya, tapi mereka bilang kalau The Lion King berbeda. Tapi klaim ini langsung mendapat perhatian dari banyak orang, terutama mereka yang sudah mengenal Kimba. Mereka cepat-cepat mengkritik Disney karena merasa ada banyak kesamaan antara kedua cerita itu. Dan waktu saya melakukan riset untuk video ini, saya benar-benar kaget dengan banyaknya kesamaan antara The Lion King dan Kimba. Tapi sebenarnya saya sih sudah agak tahu kalau ada beberapa hal yang mirip. Tapi setelah melihatnya lebih dalam, rasanya sulit untuk membela Disney kali ini. Sebenarnya saya ingin memberikan kesempatan yang adil untuk kedua belah pihak. Jadi mari kita lihat peristiwa dan bukti-bukti yang ada. Seperti yang saya sudah bilang, Disney mempromosikan The Lion King sebagai konsep yang asli dan ini benar-benar membuat seniman Jepang merasa terganggu. Mereka merasa ini adalah penjiplakan dan bahkan membuat petisi untuk memberikan kredit kepada pencipta Kimba atas film The Lion King. Ini terasa sangat menghina, apalagi karena Tezuka baru saja meninggal beberapa tahun sebelum film ini dirilis. Tapi Disney
Disney membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Kimba, meskipun ada banyak kesamaan antara keduanya. Kayak misalnya ada ayah yang meninggal, mentor babon, singa jahat sebagai penjahat, burung sebagai teman sampingan, lalu hyena sebagai kaki tangan, dan cerita tentang menjadi ahli waris yang sah untuk tahta, itu baru sebagian saja. Kabarnya salah satu anak singa dalam cerita semula dirancang berwarna putih. Selain itu, ada juga Roy Disney yang dalam sebuah wawancara menyebut Kimba bukan Simba. Mungkin itu cuman kesalahan, tapi yang pasti adalah Matthew Broderick, pengisi suara Simba, mengaku bahwa dia sempat mengira The Lion King adalah versi Amerika dari Kimba. Ya, karena dia sudah familiar dengan cerita itu sejak kecil. Lalu ada juga dua animator yang bekerja di The Lion King, yaitu Tom Cato dan Mark Horsler, mengungkapkan bahwa mereka memang mengenal Kimba, tapi itu tidak mempengaruhi arah cerita The Lion King. Menurut mereka, Bambi lebih banyak mempengaruhi film tersebut. Sedangkan Rob Minkoff, salah satu sutradara The Lion King, mengatakan bahwa dia tidak familiar dengan Kimba. Dia juga menyebutkan bahwa ketika sebuah cerita berlatar di Afrika, tidaklah aneh jika ada karakter seperti babon, burung, atau hyena. Jadi banyak orang yang bekerja di The Lion King yang bilang kalau nggak ada yang curang dan semua kesamaan itu cuman kebetulan. Tapi masih ada yang merasa kalau Disney menjiplak. Machiko Santanaka, seorang seniman manga yang memimpin petisi Jepang melawan Disney. Dia mengatakan, kami nggak bilang ceritanya sama persis, tapi waktu saya pertama kali menghubungi Disney, mereka bilang kalau mereka nggak pernah dengar tentang Kimba the White Lion. Dia juga bilang, paling enggak, mereka bisa kasih penghormatan dengan menambahkan subtitle, atau ada beberapa singa yang menghormati asal cerita ini. You must avenge my death, Kimba. I mean, Simba. Kemudian ada Fred Lutt yang dulu terlibat dalam membawa Kimba ke NBC Amerika. Dia merasa sangat aneh dan tidak masuk akal jika Disney mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Kimba. Padahal banyak orang yang sudah familiar dengan serial tersebut. We see Simba. What I wanted to call our little lion before it became Kimba, walks out onto a promontory against the sky with billowing clouds. And I turned to my wife Eileen and I said, boy, I said, don't tell me they're going to pan up to the clouds. In the clouds we're going to see the dead father's image. And the camera did indeed in this picture of Lion King. Camera panned up and there the clouds took the shape of the dead father. I said, oh boy. I said, this is right out of Kimba, sorry. Bukti yang ada sebenarnya cukup banyak yang mengarah ke Disney, tapi sampai sekarang mereka tetap bertahan dengan klaim bahwa mereka tidak tahu soal Kimba. Ya, ada juga pertanyaan apakah keluarga Tezuka akan menggugat Disney, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Alasan mereka adalah karena Tezuka mungkin akan merasa dihormati jika Disney membuat adaptasi Kimba, dan mereka juga ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Disney. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, alasan yang lebih masuk akal kenapa mereka mundur mungkin karena Disney punya tim hukum yang sangat kuat dan menakutkan. They think I'm king. Jadi kesimpulannya, apakah Disney benar-benar mencuri ide dari Kimba the White Lion? Sebenarnya saya cukup bingung untuk memutuskan. Di satu sisi, banyak bukti yang menunjukkan kalau Disney mungkin terinspirasi dari Kimba. Tapi bagaimana mungkin studio sebesar itu dengan animator-animator hebat tidak tahu tentang Kimba? Ya setidaknya mereka harus menyadari kalau film mereka terlalu mirip dengan anime yang sudah ada. Rasanya memang sangat mencurigakan. Tapi di sisi lain, mungkin ini hanya kebetulan. Terkadang film atau acara animasi bisa terlihat mirip, tapi itu bukan karena ada niat curang. Bisa jadi hanya karena ide kreatif yang serupa yang muncul di waktu yang sama dan diinterpretasikan oleh orang yang berbeda. Nah, siapa tahu kamu punya pendapat lain tentang permasalahan ini? Gak usah sungkan, langsung aja kasih tahu saya di kolom komentar, oke?